Pada masa ketika tanah Jawa masih dipenuhi hutan lebat dan gunung-gunung yang dianggap keramat, ada satu tempat yang paling ditakuti oleh manusia. Tempat itu adalah puncak dari Gunung Merapi. Gunung itu bukan hanya terkenal karena letusannya yang dahsyat, tetapi juga karena kabar yang beredar dari mulut ke mulut tentang keberadaan makhluk gaib yang menguasai wilayah tersebut. Penduduk desa yang tinggal di lereng gunung percaya bahwa di sana bersemayam seorang raja dari bangsa jin yang sangat tua. Makhluk yang konon telah menguasai gunung itu jauh sebelum manusia menjejakkan kaki di tanah Jawa. Pada suatu malam yang sangat gelap, angin dari arah gunung bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan bergoyang keras, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sedang melintas di antara mereka. Penduduk desa mulai menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat, karena mereka tahu tanda-tanda seperti itu seringkali menjadi pertanda bahwa makhluk gaib sedang berkeliaran di sekitar lereng gunung. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Bahkan anjing-anjing penjaga desa pun hanya meringkuk diam tanpa menggonggong. Di tengah suasana mencekam itu, kabar tentang kekuatan gaib di gunung tersebut semakin menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang yang mengatakan bahwa setiap orang yang mencoba mendekati puncak Gunung Merapi tidak pernah kembali lagi. Ada yang hilang tanpa jejak. Ada pula yang kembali dalam keadaan ketakutan dan tidak mampu lagi berbicara tentang apa yang mereka lihat di sana. Sejak saat itu, gunung tersebut menjadi tempat yang benar-benar dihindari oleh manusia. Namun pada masa yang sama, di tanah Jawa mulai terdengar nama seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu spiritual yang sangat tinggi. Ia adalah seorang pendakwah yang datang dari negeri jauh dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam dan menata kembali tanah Jawa yang pada saat itu dipercaya masih dipenuhi kekuatan-kekuatan gaib yang mengganggu kehidupan manusia. Ulama itu dikenal dengan nama Syekh Subakir. Banyak orang mengatakan bahwa beliau bukan hanya seorang alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keberanian luar biasa ketika menghadapi makhluk dari alam gaib. Kabar tentang gangguan jin yang menguasai berbagai tempat di tanah Jawa akhirnya sampai ke telinga beliau. Dari berbagai cerita yang didengarnya, satu tempat yang paling sering disebut sebagai pusat kekuatan makhluk gaib itu adalah puncak dari Gunung Merapi. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Syekh Subakir memutuskan untuk mendatangi gunung itu secara langsung. Bagi sebagian orang, keputusan itu terdengar seperti tindakan yang sangat berbahaya, bahkan nyaris mustahil untuk dilakukan. Namun bagi beliau, tugas untuk menenangkan tanah Jawa dari gangguan makhluk gaib adalah bagian dari perjuangan dakwah yang harus dijalankan. Pada suatu sore yang berkabut, sosok Syekh Subakir terlihat berjalan menuju lereng gunung. Beliau hanya membawa tongkat kayu, tas kecil berisi kitab, dan tasbih yang selalu berada di tangannya. Tidak ada pasukan, tidak ada pengawal, hanya seorang ulama yang berjalan perlahan menuju tempat yang selama ini ditakuti oleh banyak orang. Penduduk desa yang melihat beliau hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk antara kagum dan khawatir. Mereka tahu bahwa tidak ada manusia yang pernah berani mendekati puncak gunung itu sendirian. Namun, Syekh Subakir tetap melangkah tanpa ragu. Siliola beliau sudah mengetahui apa yang akan dihadapinya di sana. Ketika matahari mulai tenggelam di balik kabut tebal yang menyelimuti gunung, suasana di sekitar lereng tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Angin yang sebelumnya bertiup kencang mendadak berhenti. Hutan menjadi begitu hening, hingga suara langkah kaki beliau terdengar sangat jelas di antara pepohonan. Di saat itulah dari arah puncak Gunung Merapi mulai muncul kabut hitam yang perlahan turun ke arah lereng. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup berputar-putar di antara batu dan pepohonan, seakan sedang mengamati kedatangan tamu yang tidak diundang. Syekh Subakir berhenti sejenak. Beliau menatap lurus ke arah kabut yang semakin mendekat itu. Dengan tenang, tangannya mulai memutar tasbih, sementara bibirnya perlahan membaca ayat-ayat suci. Beliau tahu satu hal, kedatangannya ke gunung itu sudah disadari oleh penguasa gaib yang selama ini menguasai Merapi. Dan dari balik kabut hitam yang semakin tebal itu, sesuatu yang sangat besar perlahan mulai bangkit dari dalam kawah gunung. Kabut hitam yang turun dari puncak Gunung Merapi semakin lama semakin tebal. Udara di sekitar lereng gunung berubah menjadi dingin dan berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bangkit dari tempat yang selama ini tersembunyi. Pepohonan tinggi yang sebelumnya diam mulai bergetar pelan,
Walaupun tidak ada angin yang bertiup, di tengah kabut yang berputar-putar itu, Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang. Tangannya masih memutar tasbih, sementara bibirnya terus membaca ayat-ayat suci dengan suara yang sangat pelan namun jelas. Setiap langkah beliau di lereng gunung itu terasa mantap, seolah-olah tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Tiba-tiba tanah di sekitar tempat beliau berdiri bergetar cukup kuat. Batu-batu kecil mulai berguling menuruni lereng, dan dari arah puncak terdengar suara gemuruh yang dalam, seperti suara sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Kabut hitam yang sebelumnya hanya berputar, kini mulai membentuk lingkaran besar di udara. Dari dalam lingkaran kabut itu, perlahan muncul sosok yang sangat tinggi dan besar. Tubuhnya tampak seperti bayangan hitam raksasa, dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Aura yang keluar dari makhluk itu terasa sangat kuat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa panas dan menekan. Makhluk itu menatap lurus ke arah Syekh Subakir, seolah-olah sedang menilai siapa manusia yang berani datang ke wilayah kekuasaannya. Dengan suara yang sangat berat dan menggelegar, makhluk itu akhirnya berbicara, "Manusia, sudah baru berdebat. Tidak ada yang berani menaiki gunung ini." Suaranya menggema di seluruh lereng gunung, bahkan sampai terdengar oleh beberapa penduduk desa yang tinggal jauh di bawah. Mereka yang mendengar suara itu langsung gemetar ketakutan, karena suara tersebut bukanlah suara makhluk biasa. Makhluk besar itu kemudian melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, seolah-olah gunung itu sendiri tunduk pada keberadaannya. "Aku adalah penguasa gunung ini, raja dari bangsa jin yang telah menjaga tempat ini jauh sebelum manusia mengenal tanah." Jawa, lanjutnya dengan nada penuh kesombongan. Penduduk desa sejak lama memang percaya bahwa di dalam gunung itu bersemayam seorang raja jin tertua yang memimpin ribuan makhluk gaib yang tinggal di hutan dan kawah gunung. Namun tidak ada seorang pun yang pernah melihat wujudnya secara langsung. Kini sosok itu berdiri tepat di hadapan Syekh Subakir. Namun hal yang paling mengejutkan adalah sikap sang ulama. Beliau tidak mundur sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, bahkan matanya memandang lurus tanpa rasa gentar. Dengan suara lembut namun tegas, Syekh Subakir akhirnya menjawab, "Aku datang bukan untuk mencari permusuhan, tetapi untuk menenangkan tanah ini dari gangguan yang menakuti manusia." Kata-kata itu membuat makhluk raksasa tersebut tertawa keras. Suara tawanya menggema seperti petir yang memecah langit malam. "Manusia seperti kau ingin menenangkan tanah yang menjadi kerajaanku?" Kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Dari dalam kabut itu muncul bayangan-bayangan lain yang jumlahnya semakin banyak. Puluhan, bahkan ratusan sosok makhluk gaib mulai bermunculan di antara pepohonan. Mereka semua menatap ke arah Syekh Subakir, pasukan bangsa jin penjaga gunung. Namun, Syekh Subakir tetap berdiri tegak. Beliau perlahan menghentikan putaran tasbihnya, lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah lereng gunung itu. Pada saat tongkat itu menyentuh tanah, suasana di sekitar mereka mendadak berubah. Angin tiba-tiba berputar kencang. Langit di atas puncak gunung Merapi menjadi merah, seperti terbakar. Raja jin itu mulai menyadari sesuatu. Ada kekuatan lain yang sedang dibangkitkan oleh manusia yang berdiri di hadapannya. Kemudian dengan suara pelan namun penuh kekuatan, Syekh Subakir mulai membaca sebuah amalan yang jarang diketahui manusia, ilmu kulhu geni. Dan saat bacaan itu selesai diucapkan, api haib tiba-tiba muncul dari tanah di sekeliling beliau. Melihat hal itu, wajah sang raja jin berubah. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, penguasa gaib Merapi itu merasakan ancaman dari seorang manusia. Kabut hitam yang sejak tadi berputar di lereng gunung Merapi semakin menebal hingga hampir menutup seluruh pandangan. Udara di sekitar gunung berubah menjadi sangat panas sekaligus berat, seolah-olah dua kekuatan besar sedang saling menekan di satu tempat yang sama. Tanah yang sebelumnya hanya bergetar pelan, kini mulai berdenyut seperti jantung yang berdetak kuat dari dalam perut gunung. Di tengah suasana yang mencekam itu, sosok Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang. Tongkat kayu yang ia tancapkan di tanah lereng gunung itu menjadi pusat dari pergerakan energi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Di sekelilingnya, lingkaran tanah mulai retak-retak tipis, seolah-olah ada kekuatan panas yang merambat dari dalam bumi menuju permukaan. Kabut yang semula hanya berputar perlahan, kini berubah menjadi pusaran besar yang bergerak semakin cepat. Dari dalam kabut itu bermunculan bayangan-bayangan tinggi yang jumlahnya semakin banyak. Makhluk-makhluk gaib penjaga gunung mulai memperlihatkan wujudnya, memenuhi lereng dengan aura gelap yang menekan.
Hutan yang biasanya dipenuhi suara binatang malam kini berubah sunyi. Seakan seluruh makhluk hidup memilih menjauh dari pertemuan dua kekuatan tersebut. Semakin banyak makhluk gaib berkumpul di sekitar tempat itu. Sosok-sosok hitam dengan bentuk yang tidak sepenuhnya menyerupai manusia berdiri di antara pepohonan, di atas batu-batu besar, bahkan melayang di udara. Energi mereka menyatu dengan kabut gelap yang mengelilingi puncak gunung, membentuk suasana yang semakin menyesakkan. Namun di tengah tekanan energi itu, tanah di sekitar tongkat yang tertancap mulai mengeluarkan cahaya kemerahan yang samar. Retakan tanah yang sebelumnya tipis, kini melebar sedikit demi sedikit. Dari celah-celah itu muncul pijaran api yang tidak berasal dari lava gunung, melainkan dari energi gaib yang dipanggil melalui amalan yang sangat kuat. Api tersebut tidak membakar pepohonan, tidak juga menyentuh batu atau tanah dengan cara biasa. Nyala api itu justru bergerak seperti makhluk hidup, melingkari tempat berdirinya Syekh Subakir dengan pola yang teratur. Cahaya merah oranye dari api gaib itu memantul ke kabut hitam di udara, menciptakan pemandangan yang seolah-olah langit dan bumi sedang bertarung dalam diam. Semakin lama, api itu semakin besar. Lingkarannya melebar hingga beberapa langkah dari tempat beliau berdiri. Energi panas yang muncul dari nyala tersebut membuat kabut hitam di sekitarnya mulai terpecah-pecah, seperti asap yang tersapu angin kuat. Beberapa sosok gaib yang berdiri terlalu dekat mulai mundur perlahan, seakan-akan merasakan ancaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di atas lereng yang lebih tinggi, bayangan raksasa yang memimpin seluruh makhluk gaib itu tetap berdiri mengawasi. Aura yang keluar dari sosok besar itu terasa berat seperti gunung itu sendiri. Namun di saat yang sama, lingkaran api yang muncul dari tanah juga semakin terang. Dua kekuatan besar kini saling menekan tanpa satu kata pun terucap. Langit di atas Gunung Merapi perlahan berubah warna menjadi merah gelap. Awan yang semula putih tertutup oleh bayangan kabut hitam yang terus bergerak. Sementara kilatan cahaya merah dari api gaib memantul ke seluruh lereng gunung. Pemandangan itu membuat gunung yang biasanya sunyi kini terlihat seperti arena pertempuran antara dua dunia. Api yang muncul dari retakan tanah terus bertambah besar hingga membentuk lingkaran perlindungan yang kuat. Energi yang terpancar dari nyala tersebut terasa semakin tajam, seperti gelombang panas yang mampu menembus kabut paling pekat sekalipun. Lingkaran api itu menjadi tanda bahwa ilmu yang sangat jarang diketahui manusia telah benar-benar dibangkitkan. Pasukan makhluk gaib yang sebelumnya memenuhi lereng kini mulai bergerak gelisah. Beberapa bayangan hitam yang berdiri paling dekat terlihat goyah oleh cahaya api yang semakin kuat. Sementara di kejauhan, sosok pemimpin mereka masih berdiri diam. Namun aura yang menyelimuti tubuhnya mulai berubah lebih berat dan pekat. Di lereng sunyi itu, pertempuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Api haib yang dikenal sebagai ilmu kulhu geni kini telah sepenuhnya bangkit dari tanah Merapi, siap menghadapi ribuan makhluk gaib yang selama baru berdebat menguasai gunung tersebut. Dan malam di lereng gunung Merapi pun berubah menjadi saksi dari peristiwa yang kelak akan diceritakan turun temurun oleh masyarakat Jawa. Lingkaran api haib yang muncul dari tanah di lereng gunung Merapi semakin terang dan besar. Nyala api itu tidak bergerak liar seperti api biasa, melainkan berputar perlahan mengelilingi tempat berdirinya Syekh Subakir dengan pola yang teratur. Cahaya merah yang terpancar dari lingkaran api tersebut membuat kabut hitam di sekitar gunung terlihat seperti gelombang asap yang terus bergolak di udara malam. Di antara kabut pekat itu, ratusan bayangan hitam yang sejak tadi mengelilingi lereng gunung mulai bergerak semakin aktif. Makhluk-makhluk gaib penjaga gunung yang sebelumnya hanya mengamati, kini perlahan mendekat. Sosok-sosok mereka terlihat samar di antara pepohonan. Sebagian melayang di udara sementara yang lain berdiri di atas beta-beta besar yang tersebar di sepanjang lereng gunung. Energi gelap yang terpancar dari keberadaan mereka membuat suasana gunung menjadi semakin menekan. Hutan yang biasanya dipenuhi suara binatang malam kini benar-benar sunyi. Bahkan angin yang sebelumnya berputar di antara pepohonan tiba-tiba berhenti. Sirulala alam pun menahan napas, menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi di tempat itu. Api haib yang mengelilingi Syekh Subakir terus berputar dengan cahaya yang semakin kuat. Setiap kali nyala api itu bergerak, gelombang panasnya menyapu kabut hitam yang mendekat. Beberapa bayangan makhluk gaib yang berada terlalu dekat dengan lingkaran api terlihat mundur perlahan, seakan merasakan tekanan yang tidak biasa dari energi yang muncul dari tanah. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dari arah puncak Gunung Merapi terus bermunculan bayangan baru yang turun melalui kabut hitam.
Mereka memenuhi lereng gunung seperti pasukan yang siap mengepung satu titik di tengah hutan. Aura gelap yang menyatu dari ribuan makhluk itu membuat langit di atas gunung semakin gelap, menutup cahaya bulan yang seharusnya menerangi malam. Lingkaran makhluk gaib itu perlahan semakin menyempit. Mereka bergerak seperti arus gelap yang mengalir dari segala arah menuju satu titik yang sama. Tanah di sekitar mereka terasa semakin dingin dan berat, seolah-olah energi dari dunia lain sedang menekan permukaan bumi. Namun di tengah kepungan itu, Syekh Subakir tetap berdiri tanpa bergeser sedikit pun. Tubuh beliau terlihat sangat tenang, sementara tasbih di tangannya terus bergerak perlahan. Api yang muncul dari retakan tanah kini tidak hanya membentuk lingkaran, tetapi mulai menjalar ke arah luar seperti kabang-kabang cahaya yang hidup. Setiap cabang api yang menyentuh tanah mengeluarkan percikan cahaya merah yang memantul ke kabut di udara. Cahaya tersebut membuat bayangan para makhluk gaib terlihat semakin jelas. Wujud mereka yang sebelumnya samar kini tampak lebih nyata, memperlihatkan bentuk-bentuk yang tidak sepenuhnya menyerupai manusia. Sebagian memiliki tubuh tinggi kurus seperti bayangan panjang, sementara yang lain terlihat besar dengan kepala yang tidak proporsional. Beberapa makhluk bahkan tampak seperti asap hitam yang bergerak tanpa bentuk tetap. Mereka semua mengelilingi satu tempat dengan aura permusuhan yang semakin kuat. Ketika jarak antara pasukan gaib itu dan lingkaran api semakin dekat, suasana di lereng gunung berubah menjadi sangat tegang. Energi panas dari api haib dan aura gelap dari ribuan makhluk tersebut mulai saling bertabrakan di udara. Kabut hitam yang menyelimuti lereng gunung berputar semakin cepat, menciptakan pusaran besar yang bergerak di atas hutan. Beberapa makhluk gaib yang paling berani akhirnya bergerak lebih cepat dari yang lain. Bayangan mereka melesat melalui kabut menuju lingkaran api yang mengelilingi Syekh Subakir. Pergerakan mereka begitu cepat hingga hanya terlihat seperti kilatan bayangan yang melintas di udara malam. Namun saat bayangan pertama menyentuh batas lingkaran api, sesuatu yang tidak mereka perkirakan langsung terjadi. Nyala api gaib itu tiba-tiba membesar dengan sangat cepat, seolah-olah hidup dan sadar akan ancaman yang mendekat. Cahaya merah yang muncul dari api tersebut menyambar ke arah bayangan yang mencoba menerobos masuk. Percikan cahaya terang memecah kabut hitam yang menyelimuti lereng gunung. Gelombang panas dari api gaib menyapu udara di sekitarnya, membuat bayangan makhluk gaib yang berada paling dekat langsung terpental mundur. Serangan pertama dari pasukan jin penjaga gunung akhirnya dimulai. Dan di lereng sunyi Gunung Merapi malam itu, pertempuran antara kekuatan gelap dan api haib yang dipanggil oleh ilmu kulhu geni mulai benar-benar terjadi. Serangan pertama dari pasukan makhluk gaib penjaga Gunung Merapi membuat suasana lereng gunung berubah menjadi semakin mencekam. Kabut hitam yang sebelumnya hanya berputar di udara, kini bergerak lebih liar, seakan mengikuti pergerakan ratusan bayangan yang melesat menuju lingkaran api haib yang mengelilingi Syekh Subakir. Malam yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi gelombang energi yang saling bertabrakan di udara. Beberapa bayangan makhluk gaib mencoba menerobos masuk ke dalam lingkaran api dengan kecepatan tinggi. Mereka bergerak seperti asap yang meluncur melalui kabut pekat, mencoba memanfaatkan celah di antara nyala api yang berputar. Namun, setiap kali salah satu dari mereka mendekat, api haib yang melingkari tanah itu langsung bereaksi dengan cepat. Nyala api tersebut tiba-tiba membesar dan menyembur ke arah makhluk yang mencoba melintas. Cahaya merah terang memecah kabut hitam, sementara gelombang panasnya menyapu udara di sekeliling lereng gunung. Bayangan pertama yang menyentuh batas api langsung terpental ke belakang, Siliahla dihantam oleh kekuatan yang tidak terlihat. Peristiwa itu membuat gerakan pasukan gaib yang lain sedikit terhenti. Mereka tetap mengelilingi tempat tersebut, tetapi tidak lagi bergerak secepat sebelumnya. Aura panas dari api gaib yang muncul dari tanah mulai menyebar lebih luas, membuat udara di sekitar lingkaran itu terasa semakin berat bagi makhluk-makhluk yang berasal dari dunia gaib. Namun jumlah mereka terlalu banyak untuk mundur begitu saja. Dari arah puncak Gunung Merapi, terus bermunculan bayangan baru yang turun melalui kabut hitam. Mereka mengisi setiap celah di antara pepohonan, membentuk barisan gelap yang mengelilingi tempat berdirinya Syekh Subakir dari segala arah. Lingkaran api yang sebelumnya hanya berputar di tanah kini mulai berubah bentuk. Beberapa cabang api tiba-tiba menjulur keluar seperti lidah cahaya yang hidup. Setiap cabang itu bergerak perlahan, mengikuti arah makhluk gaib yang mendekat. Seakan-akan api tersebut memiliki kesadaran untuk melindungi pusat lingkaran. Ketika beberapa bayangan kembali mencoba menyerang secara bersamaan, cabang-cabang api itu langsung bergerak lebih cepat. Percikan cahaya merah melesat melalui udara malam
dan menyambar kabut hitam yang menyelimuti lereng gunung. Setiap kali percikan api tersebut mengenai bayangan makhluk gaib, kabut di sekitarnya langsung terpecah seperti asap yang tertiup angin kencang. Benturan energi itu menciptakan kilatan cahaya yang berulang-ulang di antara pepohonan. Cahaya merah dari api raib memantul pada kabut gelap, membuat seluruh lereng gunung terlihat seperti lautan bayangan yang diterangi oleh kilatan api yang terus muncul dari tanah. Di tengah semua pergerakan itu, Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang. Tubuh beliau tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Tasbih yang berada di tangannya terus diputar perlahan. Sementara aura dari ilmu yang beliau bangkitkan semakin terasa kuat di seluruh lereng gunung. Lingkaran api gaib itu kini tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga mulai berubah menjadi gelombang serangan yang bergerak keluar. Nyala api yang awalnya hanya mengelilingi tanah, mulai menjalar lebih jauh, menyapu kabut hitam yang menjadi tempat bersembunyinya makhluk-makhluk gaib tersebut. Setiap kali api itu bergerak maju beberapa langkah, bayangan-bayangan hitam yang berada di depannya langsung mundur dengan cepat. Beberapa sosok yang terlalu lambat bergerak terlihat terpecah oleh cahaya merah yang menyambar melalui kabut. Pertempuran yang sebelumnya hanya berupa percobaan serangan, kini berubah menjadi benturan kekuatan yang lebih besar. Pasukan gaib penjaga gunung mulai menyadari bahwa manusia yang berdiri di tengah lingkaran api itu bukanlah manusia biasa. Sementara di tempat yang lebih tinggi di lereng Gunung Merapi, bayangan raksasa yang memimpin seluruh makhluk gaib itu masih berdiri diam. Sosok besar tersebut menyaksikan bagaimana pasukannya perlahan mulai terdesak oleh nyala api haib yang terus membesar. Energi yang terpancar dari tubuhnya mulai berubah semakin pekat, menandakan bahwa penguasa gaib gunung itu mulai bersiap untuk turun langsung menghadapi kekuatan yang telah mengusik wilayah kekuasaannya. Dan di lereng sunyi Gunung Merapi malam itu, gelombang api dari ilmu Kulhu Geni terus membesar. Sementara bayangan raksasa sang penguasa gunung perlahan mulai bergerak dari tempatnya. Gelombang api gaib yang muncul dari tanah lereng Gunung Merapi terus bergerak semakin luas. Cahaya merah yang terpancar dari nyala api tersebut memantul pada kabut hitam yang menyelimuti hutan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di antara pepohonan. Setiap percikan api yang menyambar melalui udara malam membuat pasukan makhluk gaib penjaga gunung mundur beberapa langkah. Meskipun jumlah mereka masih sangat banyak, kabut yang sebelumnya tebal kini mulai terpecah di beberapa tempat oleh panas dari lingkaran api. Celah-celah di antara kabut itu memperlihatkan bagaimana lereng gunung telah dipenuhi oleh bayangan makhluk dari berbagai bentuk. Sebagian berdiri diam di antara pohon-pohon tua, sementara yang lain bergerak perlahan seperti asap yang mengalir di atas tanah. Namun di tengah tekanan energi yang semakin besar itu, sesuatu yang berbeda mulai terasa dari arah puncak Gunung Merapi. Udara di lereng gunung tiba-tiba berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Kabut yang bergerak di udara perlahan terbelah, seolah-olah memberi jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar untuk turun. Bayangan raksasa yang sejak tadi mengawasi dari tempat tinggi, akhirnya mulai bergerak. Sosok besar itu melangkah perlahan menuruni lereng gunung melalui kabut hitam yang bergulung di sekitarnya. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah bergetar cukup kuat, hingga batu-batu kecil di sekitar lereng berguling turun ke arah hutan. Aura yang terpancar dari tubuh makhluk itu jauh lebih pekat dibandingkan seluruh pasukan gaib yang mengelilingi gunung. Kabut hitam yang menyelimutinya bergerak seperti pusaran gelap yang terus berputar, menutupi sebagian bentuk tubuhnya yang sangat besar. Ketika sosok itu semakin mendekat, bayangan para makhluk gaib penjaga gunung yang sebelumnya bergerak liar tiba-tiba berhenti. Mereka mundur perlahan dari jalur yang dilalui makhluk besar tersebut, seolah-olah memberi ruang bagi pemimpin mereka untuk turun ke medan yang telah dipenuhi cahaya api haib. Di tengah lereng yang mulai diterangi oleh nyala api merah, siluet raksasa itu akhirnya terlihat lebih jelas. Tubuhnya tinggi menjulang, seperti bayangan gunung kecil yang berdiri di tengah kabut. Mata merah yang menyala dari dalam kegelapan tampak menatap lurus ke arah lingkaran api yang melindungi Syekh Subakir. Saat sosok itu melangkah lebih dekat, kabut hitam di sekitarnya bergerak semakin cepat. Pusaran kabut itu menciptakan tekanan udara yang membuat dedaunan di pepohonan bergetar keras. Energi gelap yang terpancar dari tubuhnya terasa seperti gelombang berat yang menekan seluruh lereng gunung. Lingkaran api haib yang sebelumnya bergerak perlahan kini tampak bereaksi terhadap kehadiran makhluk besar tersebut. Nyala api yang mengelilingi tanah tiba-tiba
meninggi beberapa jengkal, seolah-olah merespons aura kuat yang mendekat dari arah gunung. Percikan cahaya merah muncul lebih sering dari dalam lingkaran api, sementara retakan tanah yang menjadi sumber nyala haib itu semakin melebar. Api yang muncul dari retakan tersebut kini tidak hanya membentuk lingkaran, tetapi mulai menjalar seperti aliran energi yang merambat di sepanjang tanah lereng gunung. Di antara dua kekuatan itu, udara malam menjadi sangat panas sekaligus berat. Kabut hitam dari pasukan gaib dan cahaya merah dari api gaib saling bertabrakan di udara, menciptakan pusaran energi yang semakin besar di sekitar tempat itu. Sosok raksasa penguasa gaib gunung akhirnya berhenti beberapa puluh langkah dari lingkaran api. Tubuhnya yang besar berdiri tegak di tengah kabut pekat, sementara bayangan pasukan gaib di belakangnya membentuk barisan gelap yang memenuhi lereng gunung hingga ke arah hutan. Sementara itu di tengah lingkaran api yang terus menyala, Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang. Tasbih di tangannya masih bergerak perlahan, dan nyala api haib yang mengelilinginya terus membesar seiring dengan energi yang semakin kuat dari ilmu yang beliau bangkitkan. Malam di lereng Gunung Merapi kini benar-benar berubah menjadi medan pertemuan dua kekuatan besar. Pasukan gaib penjaga gunung mulai menjauh memberi ruang, sementara penguasa mereka telah turun langsung ke hadapan api gaib yang terus menyala dari tanah. Pertemuan antara pemimpin makhluk gaib gunung dan kekuatan ilmu kulhu geni akhirnya tidak dapat dihindari lagi. Udara malam di lereng Gunung Merapi semakin terasa berat ketika sosok raksasa penguasa gaib gunung itu berhenti beberapa puluh langkah dari lingkaran api gaib. Kabut hitam yang menyelimutinya terus bergerak seperti pusaran yang hidup, berputar mengelilingi tubuh besar itu dan menutupi sebagian wujudnya dari pandangan. Cahaya merah dari api yang muncul dari tanah memantul pada kabut tersebut, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di udara malam. Di hadapan sosok raksasa itu, lingkaran api yang mengelilingi Syekh Subakir terus menyala semakin terang. Nyala api haib yang sebelumnya hanya setinggi beberapa jengkal, kini menjulang lebih tinggi, seolah-olah merespons kekuatan besar yang berdiri di hadapannya. Retakan tanah di sekitar tongkat yang tertancap juga semakin melebar, dan dari sela-sela itu muncul pijaran api yang lebih kuat dari sebelumnya. Pasukan makhluk gaib yang memenuhi lereng gunung perlahan mundur beberapa langkah. Mereka tidak lagi mencoba menyerang secara langsung seperti sebelumnya. Barisan bayangan hitam itu kini hanya mengelilingi medan yang diterangi cahaya api, membentuk lingkaran besar yang menyisakan ruang di tengah antara pemimpin mereka dan manusia yang berdiri di dalam api gaib. Kabut hitam di udara mulai bergerak lebih cepat, mengikuti aliran energi yang muncul dari dua kekuatan yang saling berhadapan. Pusaran kabut itu berputar semakin tinggi hingga menutup sebagian langit di atas lereng gunung. Cahaya bulan yang sebelumnya tertutup awan kini benar-benar hilang di balik pergerakan kabut pekat yang terus mengalir di udara malam. Sosok raksasa penguasa gunung perlahan melangkah satu langkah ke depan. Tanah di sekitarnya langsung bergetar cukup kuat hingga dedaunan di pepohonan berjatuhan ke tanah. Aura gelap yang keluar dari tubuhnya menyebar seperti gelombang berat yang menekan udara di seluruh lereng gunung. Tekanan energi itu langsung bertabrakan dengan panas yang terpancar dari lingkaran api gaib. Percikan cahaya merah muncul lebih sering dari dalam api yang menyala di tanah, sementara kabut hitam yang menyelimuti lereng gunung bergerak semakin liar. Benturan dua kekuatan tersebut menciptakan arus udara panas yang menyapu hutan di sekitar mereka. Api haib yang mengelilingi Syekh Subakir mulai bereaksi lebih kuat. Nyala yang berputar di tanah perlahan bergerak lebih tinggi hingga membentuk dinding api yang melingkari tempat beliau berdiri. Cahaya merah dari dinding api itu memancar ke segala arah, menembus kabut hitam yang sebelumnya menutupi lereng gunung. Beberapa makhluk gaib yang berada terlalu dekat dengan dinding api terlihat mundur dengan cepat. Aura panas dari nyala tersebut terasa semakin kuat, membuat kabut yang menyelimuti tubuh mereka terpika-pika-pika seperti asap yang tertiup angin. Di antara pusaran kabut dan cahaya api yang saling bertabrakan itu, sosok raksasa penguasa gaib gunung mengangkat tubuhnya sedikit lebih tinggi. Kabut hitam yang menyelimutinya tiba-tiba bergerak lebih cepat, membentuk pusaran besar yang mengelilingi tubuhnya seperti badai gelap. Pusaran kabut tersebut kemudian bergerak maju beberapa langkah ke arah lingkaran api gaib. Ketika gelombang kabut itu mendekati dinding api, udara di antara keduanya langsung bergetar kuat. Percikan cahaya merah dan serpihan kabut hitam beterbangan di udara malam seperti hujan bayangan yang berkilauan. Benturan pertama antara kekuatan penguasa gaib gunung dan api gaib dari ilmu kulhu geni akhirnya terjadi. Gelombang panas dari api
dan tekanan energi gelap dari kabut saling menekan dengan kekuatan yang hampir seimbang. Lereng Gunung Merapi yang sebelumnya hanya menjadi tempat pertemuan dua kekuatan, kini berubah menjadi pusat pusaran energi yang terus bergetar. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang keras, sementara beta-beta kecil di tanah bergetar seperti diguncang oleh kekuatan yang muncul dari dua dunia yang berbeda. Di tengah pusaran cahaya merah dan kabut hitam itu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Benturan pertama antara pusaran kabut hitam dan dinding api gaib menciptakan getaran kuat yang menyebar di seluruh lereng Gunung Merapi. Udara malam yang sebelumnya hanya terasa panas, kini berubah seperti berdenyut oleh tekanan. Dua energi besar yang saling menekan. Percikan cahaya merah dari api haib beterbangan di udara, sementara serpihan kabut gelap berputar seperti bayangan yang terlempar dari pusat benturan. Dinding api yang mengelilingi Syekh Subakir tetap berdiri kokoh. Meskipun gelombang kabut hitam dari penguasa gaib gunung terus menekan dari luar. Setiap kali pusaran gelap itu mendekat, nyala api langsung meninggi beberapa jengkal, memancarkan panas yang membuat kabut tersebut pecah dan terlempar kembali ke udara. Namun kekuatan dari sosok raksasa yang berdiri di hadapan api itu tidak berhenti pada satu gelombang serangan. Kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya terus bergerak semakin cepat, membentuk pusaran besar yang berputar di atas lereng gunung. Pusaran tersebut perlahan melebar hingga menutupi sebagian langit malam, membuat cahaya merah dari api gaib terlihat seperti bara yang menyala di tengah badai gelap. Tekanan energi yang keluar dari pusaran kabut itu membuat pepohonan di hutan sekitar bergoyang keras. Dedaunan kering beterbangan di udara, sementara beta-beta kecil di tanah bergetar seperti sedang diguncang oleh getaran dari dalam bumi. Lereng gunung yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara gemuruh halus yang berasal dari benturan energi yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Lingkaran api haib di tanah mulai bereaksi lebih kuat. Retakan tanah yang menjadi sumber nyala tersebut perlahan menjalar lebih jauh, membentuk pola bercabang seperti jalur cahaya yang menyebar di sekitar tempat berdirinya Syekh Subakir. Dari setiap retakan itu muncul laid-laida api yang bergerak naik turun seperti napas panas dari perut bumi. Ketika pusaran kabut hitam dari penguasa gaib gunung kembali menekan ke arah lingkaran api Laida, api tersebut tiba-tiba bergerak lebih cepat. Beberapa nyala api menyambar keluar dari dinding api, melesat melalui udara malam seperti kilatan cahaya merah yang tajam. Percikan api gaib itu menghantam pusaran kabut gelap yang bergerak di udara. Setiap benturan menciptakan kilatan cahaya yang menyala sesaat, membuat bayangan makhluk gaib di lereng gunung terlihat semakin jelas. Pasukan jin penjaga gunung yang sebelumnya berdiri mengelilingi medan, kini terlihat mundur lebih jauh, menjauh dari pusat benturan dua kekuatan besar tersebut. Di tengah pusaran energi yang semakin kuat itu, sosok raksasa penguasa gaib gunung mulai bergerak lebih dekat. Langkahnya yang besar membuat tanah di lereng gunung bergetar cukup kuat, hingga beberapa batu besar bergeser dari tempatnya. Kabut hitam yang menyelimutinya semakin pekat, membentuk bayangan besar yang menjulang di antara pepohonan. Aura gelap dari tubuhnya semakin menekan udara di sekitar medan pertempuran. Gelombang energi itu menyapu lereng gunung seperti arus berat yang bergerak perlahan namun pasti. Kabut hitam di udara mengikuti pergerakan tersebut, mengalir seperti sungai bayangan yang terus mencoba menelan cahaya merah dari api gaib. Namun semakin kuat tekanan itu datang, nyala api yang mengelilingi Syekh Subakir justru semakin terang. Dinding api yang sebelumnya hanya setinggi dada, kini menjulang lebih tinggi, hingga membentuk lingkaran. Cahaya yang menyala terang di tengah lereng gunung. Cahaya merah dari lingkaran api tersebut memancar hingga jauh ke arah hutan, menembus kabut hitam yang menutupi lereng gunung. Bayangan pasukan makhluk gaib yang berdiri jauh dari medan benturan terlihat bergerak semakin gelisah ketika cahaya api itu menyebar semakin luas. Pusaran kabut gelap dan dinding api gaib kini saling menekan dengan kekuatan yang semakin besar. Lereng Gunung Merapi dipenuhi oleh kilatan cahaya merah dan bayangan hitam yang bergerak di udara malam. Pertempuran antara penguasa gaib gunung dan kekuatan ilmu kulhu geni terus meningkat, dan energi yang muncul dari benturan itu mulai mengguncang seluruh lereng gunung, seperti pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi. Getaran yang menyebar di lereng Gunung Merapi semakin terasa kuat ketika benturan antara pusaran kabut hitam dan dinding api gaib terus berlangsung tanpa henti. Cahaya merah dari api yang menyala di tanah
memantul pada kabut pekat di udara, menciptakan kilatan-kilatan terang yang membuat bayangan pepohonan terlihat bergerak seperti makhluk hidup di tengah malam. Dinding api yang mengelilingi Syekh Subakir tidak lagi hanya menjadi pelindung. Nyala api tersebut mulai bergerak lebih aktif, menjulur keluar dari lingkaran utama seperti kabang-kabang cahaya yang hidup. Setiap cabang api yang menyentuh tanah menciptakan retakan baru yang langsung memunculkan nyala kecil dari dalam bumi. Retakan-retakan itu perlahan menyebar di sepanjang lereng gunung, membentuk jalur cahaya merah yang merambat di antara akar-akar pohon dan batu-batu besar. Dari kejauhan, jalur-jalur api tersebut terlihat seperti urat cahaya yang menyala di permukaan tanah gelap yang diselimuti kabut. Pusaran kabut hitam yang dikendalikan oleh penguasa gaib gunung masih terus menekan dari arah luar. Kabut tersebut bergerak seperti gelombang besar yang mencoba menutup cahaya api haib yang semakin luas. Namun setiap kali kabut itu mendekat, lidah-lidah api yang muncul dari retakan tanah langsung menyambar ke arah pusaran tersebut. Benturan antara lidah api dan kabut gelap menciptakan percikan cahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Kilatan merah yang muncul dari benturan itu memecah kabut menjadi serpihan-serpihan bayangan yang berterbangan di udara. Pemandangan tersebut membuat seluruh lereng gunung terlihat seperti medan badai cahaya yang terus bergerak tanpa henti. Pasukan makhluk gaib yang mengelilingi medan pertempuran kini semakin mundur dari pusat benturan. Bayangan-bayangan hitam yang sebelumnya memenuhi setiap sudut lereng kini bergerak menjauh ke arah hutan yang lebih gelap. Mereka tetap mengawasi dari kejauhan, namun aura gelisah terlihat jelas dari gerakan mereka yang tidak lagi setenang sebelumnya. Di tengah medan yang dipenuhi cahaya merah itu, sosok raksasa penguasa gaib gunung tetap berdiri tegak. Kabut hitam yang menyelimutinya bergerak semakin cepat, membentuk pusaran besar yang terus berputar di sekitar tubuhnya. Pusaran tersebut mencoba menahan gelombang api yang semakin meluas dari tanah. Namun semakin kuat kabut itu berputar, semakin besar pula nyala api yang muncul dari retakan tanah. Jalur-jalur api yang merambat di lereng gunung mulai saling terhubung satu sama lain, membentuk pola lingkaran besar yang semakin luas dari pusat tempat berdirinya Syekh Subakir. Cahaya merah dari pola api tersebut kini menerangi sebagian besar lereng Gunung Merapi. Kabut hitam yang sebelumnya menutupi hampir seluruh hutan mulai terpecah oleh panas yang terpancar dari jalur-jalur api haib itu. Udara malam terasa semakin panas. Angin yang berputar di sekitar lereng gunung membawa percikan cahaya merah ke berbagai arah, membuat bayangan pepohonan tampak seperti lautan gelap yang diterangi oleh bara api yang menyala dari dalam tanah. Sosok penguasa gaib gunung akhirnya bergerak satu langkah lebih maju ke arah lingkaran api utama. Langkah besar itu kembali mengguncang tanah di sekitar lereng, sementara pusaran kabut hitam di sekelilingnya mengembang lebih besar, seperti badai gelap yang mencoba menelan seluruh cahaya yang muncul dari tanah. Namun pada saat yang sama, dinding api yang melingkari Syekh Subakir tiba-tiba menyala lebih terang dari sebelumnya. Nyala merah yang muncul dari lingkaran tersebut melonjak tinggi hingga beberapa meter ke udara, membentuk pilar api yang memancar kuat ke langit malam. Cahaya dari pilar api itu menembus kabut hitam yang menutupi langit di atas lereng Gunung Merapi. Kilatan merah tersebut menyebar seperti sinar yang memecah kegelapan malam, membuat seluruh medan pertempuran terlihat jauh lebih terang. Benturan dua kekuatan itu kini tidak lagi hanya terjadi di satu titik. Api gaib dari ilmu Kulhu Geni mulai menguasai tanah di sekitar medan pertempuran. Sementara pusaran kabut dari penguasa gaib gunung terus mencoba menahan gelombang cahaya yang semakin kuat. Pertarungan antara dua kekuatan besar itu semakin mendekati puncaknya, dan energi yang muncul dari benturan tersebut mulai mengguncang seluruh lereng gunung seperti pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih dahsyat akan segera terjadi. Langit di atas Gunung Merapi berubah kelam seperti ditelan malam yang datang terlalu cepat. Awan hitam menggulung rendah, seolah-olah gunung itu sendiri sedang menahan napas menghadapi sesuatu yang besar. Di tengah kawah yang menyala merah, berdiri sosok tua yang telah baru badebot menguasai wilayah gaib. Merapi Raja Jin tertua yang selama ini menjadi penguasa bangsa jin di sana. Energinya terasa seperti gelombang panas yang bergetar di udara, membuat tanah bergetar halus di sekitar kawah. Di hadapannya Syekh Subakir berdiri dengan tenang. Jubahnya tertiup angin panas dari kawah, namun wajahnya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Selama perjalanan panjang dari lereng hingga ke bibir kawah, ia telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya pengaruh kerajaan jin di gunung itu. Namun, Syekh Subakir datang
bukan untuk berperang demi kekuasaan, melainkan untuk menata kembali keseimbangan tanah Jawa yang selama ini dikuasai makhluk-makhluk gaib. Energi gaib mulai berkumpul di sekitar Raja Jin. Udara bergetar semakin kuat, seolah-olah seluruh kekuatan makhluk halus di Merapi sedang dipanggil. Kabut hitam keluar dari celah-celah batu, membentuk bayangan menyeramkan yang bergerak seperti pasukan tak kasat mata. Gunung Merapi seakan menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia jin pada saat itu. Syekh Subakir menutup matanya perlahan. Bibirnya bergerak membaca wirid yang telah diwariskan oleh para ulama besar. Ilmu yang dikenal sebagai Kulhu Geni Rontok mulai dibangkitkan dari kedalaman ruhnya. Bukan sekadar bacaan, tetapi pancaran kekuatan tauhid yang memanggil cahaya ilahi di sekeliling tubuhnya. Udara yang tadinya panas dan berat berubah menjadi terang dan terasa ringan. Ketika energi itu mencapai puncaknya, seberkas cahaya memancar dari arah Syekh Subakir. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi terasa sangat kuat seperti matahari yang muncul di tengah malam. Gelombang kekuatan tersebut menyapu kabut hitam yang memenuhi kawah, membuat pasukan bayangan yang dipanggil Raja Jin mulai bergetar dan melemah. Raja Jin yang selama ratusan tahun tidak pernah merasakan kekalahan, mulai menyadari bahwa kekuatan yang dihadapinya bukanlah sihir atau ilmu hitam. Kekuatan itu berasal dari tauhid yang murni, kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh makhluk manapun yang tunduk pada hukum alam gaib. Gunung Merapi bergetar keras ketika dua kekuatan besar itu bertemu. Batu-batu kecil berguguran dari dinding kawah, dan angin panas berputar seperti badai. Namun di tengah kekacauan itu, cahaya dari wirid Syekh Subakir terus meluas, menembus lapisan energi gelap yang selama ini melindungi kerajaan jin di Merapi. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya mulai terjadi. Energi hitam yang menyelimuti Raja Jin perlahan retak seperti kaca yang terkena tekanan besar. Retakan cahaya muncul di sekeliling tubuhnya, menandakan bahwa dominasi bangsa jin atas Merapi mulai runtuh. Dan di puncak pertempuran gaib itu, ilmu Kulhu Geni Rontok akhirnya mencapai titik tertinggi, mengguncang kekuasaan Raja Jin tertua di Gunung Merapi. Namun pertarungan itu belum benar-benar selesai. Apa yang terjadi setelah kekuatan Raja Jin mulai runtuh, justru akan mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Pertarungan batin di puncak Gunung Merapi mencapai titik yang paling menentukan ketika seluruh langit malam terasa seakan menahan napas. Tanah yang sejak awal berguncang perlahan mulai mereda. Namun energi gaib yang memenuhi udara justru semakin pekat. Di tengah lingkaran batu hitam yang menjadi pusat kekuatan gaib gunung itu, sosok tua penguasa bangsa jin berdiri dengan aura yang mulai melemah. Sementara Syekh Subakir tetap tegak dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Cahaya zikir yang memancar dari dirinya semakin terang, seakan menyelimuti puncak Merapi dengan kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Ilmu Kulhu Geni yang sebelumnya membakar udara, kini perlahan-lahan mulai meredup. Api gaib yang menyala di sekitar lingkaran batu berubah menjadi bara yang berjatuhan seperti hujan percikan merah di tanah vulkanik. Kekuatan itu bukan benar-benar hilang, melainkan seperti ditelan oleh gelombang zikir yang terus mengalun dari hati Syekh Subakir. Setiap getaran tasbih dan kalimat tauhid yang dipanjatkan menjadi gelombang cahaya yang memecah kekuatan sihir lama yang selama berabad-abad menguasai puncak gunung itu. Para jin yang sejak awal memenuhi lereng Merapi menyaksikan perubahan yang belum pernah mereka lihat sepanjang zaman. Mereka adalah makhluk yang sudah hidup sejak gunung itu pertama kali memuntahkan api ribuan tahun silam. Namun malam itu, mereka menyaksikan sesuatu yang berbeda dari semua pertarungan gaib yang pernah terjadi. Kekuatan yang digunakan Syekh Subakir bukanlah ilmu untuk menguasai atau menghancurkan, melainkan kekuatan tauhid yang membuat semua energi lama kehilangan tempat untuk berdiri. Sosok Raja Jin tua itu mulai menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan tidak mampu menembus benteng iman yang dibangun oleh Sang Wali. Ilmu Kulhu Geni yang dulu mampu membuat gunung berguncang, kini tidak lebih dari percikan api kecil di hadapan cahaya tauhid yang memancar tanpa batas. Di langit Merapi, awan gelap yang sejak awal menggulung perlahan mulai terbuka, memperlihatkan bintang-bintang yang kembali bersinar di langit malam. Pada saat itulah perubahan besar mulai terjadi di puncak gunung. Energi gaib yang selama Barabedabot menguasai wilayah itu seperti dipaksa mundur oleh gelombang cahaya zikir. Tanah yang sebelumnya terasa berat dan mencekam, kini perlahan menjadi lebih ringan. Seakan gunung itu sendiri menerima kehadiran kekuatan baru yang membawa keseimbangan. Para jin yang menyaksikan dari kejauhan
mulai mundur perlahan. Tidak lagi dengan amarah, tetapi dengan rasa takzim terhadap kekuatan yang mereka saksikan. Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang, tasbih masih berada di tangannya. Sementara kalimat-kalimat zikir terus mengalir tanpa henti. Ia tidak datang untuk menaklukkan gunung itu, melainkan untuk membersihkan tanah Jawa dari kekuatan-kekuatan lama yang selama ini menguasainya. Malam itu menjadi saksi bagaimana ilmu kulhu geni yang terkenal di kalangan makhluk gaib akhirnya runtuh di hadapan kekuatan tauhid yang tidak pernah padam. Dan di puncak Gunung Merapi, sebuah babak baru mulai terbuka. Kekuatan lama mulai menghilang, digantikan oleh energi yang lebih tenang dan lebih terang. Namun kisah itu belum benar-benar berakhir. Karena setelah runtuhnya ilmu kulhu geni, sebuah rahasia besar tentang Gunung Merapi dan tanah Jawa perlahan mulai terungkap. Setelah runtuhnya kekuatan ilmu kulhu geni di puncak Gunung Merapi, suasana yang sebelumnya penuh tekanan perlahan berubah menjadi sunyi yang sangat dalam. Angin malam yang sejak awal berputar dengan liar kini bergerak pelan, membawa hawa dingin dari lereng gunung yang seakan baru saja melewati sebuah peristiwa besar yang jarang terjadi sepanjang sejarahnya. Bara-bara merah yang tadi berjatuhan kini mulai padam satu persatu, menyisakan tanah hitam yang hangat dan aroma belerang yang tipis di udara. Syekh Subakir tetap berdiri di tengah lingkaran batu kuno yang menjadi pusat pertarungan gaib malam itu. Tasbih di tangannya masih bergerak perlahan. Namun zikir yang sebelumnya menggetarkan puncak gunung, kini berubah menjadi alunan lembut yang menenangkan. Cahaya halus yang menyelimuti dirinya masih memancar, tetapi tidak lagi seperti gelombang besar yang menekan kekuatan lama, melainkan seperti cahaya penjaga yang menjaga keseimbangan di tempat itu. Di saat itulah sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Tanah di tengah lingkaran batu perlahan bergetar, namun getarannya berbeda dari guncangan sebelumnya. Getaran itu bukanlah tanda kemarahan gunung atau sisa pertarungan gaib, melainkan seperti sebuah pintu tua yang perlahan terbuka setelah terkunci selama berabad-abad. Retakan kecil mulai muncul di tanah hitam yang memadat oleh lava lama. Para jin yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Energi yang keluar dari dalam retakan tanah itu sangat tua. Jauh lebih tua daripada kekuatan Raja Jin yang baru saja dikalahkan. Energi itu bukan sekadar kekuatan gaib biasa, melainkan jejak dari zaman yang bahkan tidak lagi diingat oleh sebagian besar makhluk gaib di tanah Jawa. Retakan di tanah itu perlahan melebar, memperlihatkan sebuah batu besar yang terkubur di dalam lapisan lava kuno. Batu itu bukan batu biasa. Permukaannya dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya samar. Seolah-olah batu itu menyimpan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dalam perut Gunung Merapi. Cahaya yang keluar dari ukiran itu tidak terasa gelap atau menakutkan, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat dan sangat tua. Syekh Subakir memandang batu itu dengan tatapan yang dalam. Ia memahami bahwa apa yang muncul di hadapannya bukan sekadar peninggalan gaib biasa. Batu itu adalah segel kuno yang telah lama menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk halus di tanah Jawa. Segel yang selama ini terkubur di dalam perut Merapi, menahan kekuatan-kekuatan lama agar tidak menguasai daratan yang kelak akan dihuni oleh manusia. Angin malam kembali berhembus. Kali ini membawa suara halus yang seakan muncul dari dalam gunung itu sendiri. Para jin yang menyaksikan mulai menyadari bahwa runtuhnya ilmu kulhu geni bukanlah akhir dari peristiwa malam itu. Justru, kejadian itu menjadi kunci yang membuka rahasia besar yang telah lama tersembunyi di Gunung Merapi. Dan ketika cahaya dari ukiran batu kuno itu mulai semakin terang, satu kenyataan mulai terungkap perlahan. Di dalam gunung itu ternyata tersimpan sebuah kekuatan besar yang selama ini menunggu seseorang yang mampu membukanya dengan niat yang suci. Malam itu, Syekh Subakir menyadari bahwa tugasnya di tanah Jawa ternyata belum selesai. Sebab segel kuno yang baru saja muncul itu menyimpan misteri yang jauh lebih besar daripada pertarungan dengan Raja Jin yang telah terjadi sebelumnya. Cahaya lembut dari ukiran batu kuno di perut Gunung Merapi kini semakin memancar terang, menyinari dinding lava yang selama bara-badebot tersembunyi dalam gelap. Aroma tanah vulkanik bercampur dengan hawa mistis memenuhi udara, membawa getaran yang aneh, namun menenangkan di seluruh lereng gunung. Setiap inci retakan yang terbuka seolah menuntun siapapun yang memandangnya untuk menyadari bahwa di sini
tersimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar penguasa jin yang baru saja dikalahkan. Syekh Subakir tetap berdiri di tengah lingkaran batu. Tubuhnya dikelilingi cahaya halus yang tidak menyilaukan mata. Dengan gerakan perlahan, ia menempelkan tangannya pada batu kuno tersebut. Energi yang keluar dari ukiran itu terasa hangat namun kuat, menembus hingga ke dalam hatinya. Ia merasakan aliran sejarah yang terkandung di dalam batu itu, cerita tentang zaman ketika manusia dan makhluk halus hidup berdampingan, dan ketika ilmu gaib digunakan untuk menjaga keseimbangan dunia, bukan untuk menaklukkan atau merusak. Di sekelilingnya, kabut hitam yang sebelumnya menutupi lereng gunung perlahan memudar. Para jin penguasa lereng yang sejak awal menyaksikan kejadian ini mulai menunjukkan sikap hormat. Mereka tidak lagi menampilkan aura menakutkan, namun justru membungkuk perlahan, seakan mengakui bahwa kekuatan yang muncul bukan sekadar ilmu gaib biasa, melainkan kekuatan yang lahir dari ketulusan dan tauhid yang murni. Retakan di tanah terus melebar hingga membentuk celah yang cukup besar untuk menyingkap bagian dalam perut gunung. Dari celah itu, tampak ruang yang dipenuhi beta-beta, berukir dan kristal-kristal yang memantulkan cahaya merah dan keemasan. Kristal itu bergetar lembut, seakan mengikuti denyut energi yang dikeluarkan Syekh Subakir. Cahaya dari batu kuno dan kristal-kristal itu berpadu, membentuk pola bercahaya yang memunculkan simbol-simbol kuno di dinding lava. Syekh Subakir menyadari bahwa apa yang baru saja terbuka bukan sekadar gua atau ruangan biasa. Ini adalah ruang segel kuno yang dirancang untuk menjaga kekuatan besar, sebuah pintu yang membatasi makhluk gaib agar tidak menguasai dunia manusia. Segel ini begitu tua dan kuat, sehingga hanya mereka yang memiliki ketulusan dan niat murni dapat mengaksesnya tanpa terperangkap dalam energi yang mematikan. Di tengah cahaya bercahaya itu, Syekh Subakir mulai membaca wirid panjang yang berasal dari kitab kuno peninggalan para wali terdahulu. Setiap kalimat yang diucapkan mengalir dan menyatu dengan energi batu, membuat simbol-simbol di dinding lava semakin jelas dan menyala. Angin di dalam ruang itu bergerak lembut mengikuti getaran zikir, membawa hawa yang sejuk namun penuh energi spiritual. Para jin yang sejak awal mengamati dari luar celah mulai menunjukkan tanda kagum. Mereka mulai menyadari bahwa manusia yang berdiri di hadapan segel kuno ini bukanlah manusia biasa. Energi yang dipancarkan bukan untuk menaklukkan atau merusak, tetapi untuk menata kembali keseimbangan alam, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Malam itu, lereng Gunung Merapi berubah menjadi saksi sejarah baru. Segel kuno yang telah terkubur selama berabad-abad akhirnya terbuka, memperlihatkan rahasia yang lebih besar daripada sekadar ilmu kulhu geni atau raja jin yang dikalahkan sebelumnya. Dan Syekh Subakir berdiri di tengahnya, menjadi penjaga cahaya, sebagai satu-satunya yang mampu menyeimbangkan energi yang begitu dahsyat. Namun, cahaya dan energi yang mengalir dari segel kuno itu juga membawa pertanyaan baru. Siapa yang benar-benar pantas untuk memahami kekuatan yang terkandung di dalamnya? Dan bagaimana rahasia ini akan memengaruhi tanah Jawa di masa depan? Pertanyaan itu tetap menggantung, menunggu jawaban yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menghadapi misteri yang lebih besar dari apapun. Ruang di dalam perut Gunung Merapi kini bersinar lembut dengan kombinasi cahaya merah dan keemasan dari batu-batu berukir serta kristal kuno. Udara hangat bercampur dengan aroma belerang tipis, membentuk getaran mistis yang seakan membawa siapapun yang hadir ke dalam sejarah panjang tanah Jawa. Di tengah ruangan, Syekh Subakir berdiri dengan tenang, matanya menatap simbol-simbol yang terpahat di dinding lava. Setiap simbol mengisyaratkan hubungan antara manusia, makhluk gaib, dan garis keturunan para wali yang menjaga keseimbangan alam dari zaman ke zaman. Energi yang terpancar dari segel kuno itu terasa hidup. Getarannya menyebar ke seluruh tubuh Syekh Subakir, menembus ruhnya dan menyambungkan dirinya dengan leluhur yang telah menata ilmu gaib di tanah Jawa sejak dulu. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukanlah sekadar ilmu untuk pertarungan, melainkan sumber pengetahuan yang menjelaskan bagaimana para wali mampu menyeimbangkan energi dunia tanpa terlihat oleh manusia biasa. Di luar celah perut gunung, kabut hitam yang semula menutupi lereng mulai menipis. Para jin penguasa gunung yang sebelumnya bersikap tegas, kini terlihat lebih tenang, menundukkan kepala mereka seolah mengakui otoritas spiritual yang lebih tinggi. Aura malam yang mencekam sejak benturan ilmu kulhu geni
perlahan berganti menjadi tenang. Namun tetap syarat dengan energi yang kuat dan penuh waspada. Simbol-simbol di dinding lava perlahan memancarkan cahaya yang membentuk pola lingkaran berlapis. Setiap lapisan tampak seperti level ilmu gaib yang berbeda, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, memberi petunjuk tentang bagaimana ilmu para wali diterapkan untuk menjaga keseimbangan alam. Syekh Subakir perlahan menelusuri pola itu dengan jari tangannya, menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya melalui wirid yang diucapkannya dengan tenang namun penuh kekuatan. Sementara itu, kristal-kristal yang berada di sekitar batu kuno mulai bergetar seirama dengan energi yang terpancar dari Syekh Subakir. Cahaya dari kristal memantul ke seluruh ruangan, menimbulkan ilusi bayangan yang seakan menceritakan sejarah panjang para wali, mulai dari awal kedatangan mereka di tanah Jawa, hingga bagaimana mereka menghadapi kekuatan gaib yang mengancam keseimbangan dunia manusia. Syekh Subakir menyadari bahwa segel kuno ini bukan hanya menjadi penyimpan rahasia ilmu, tetapi juga pengawas keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk gaib. Segel itu memastikan bahwa setiap kekuatan besar yang lahir di gunung, termasuk penguasa jin, tidak akan menembus batas yang membahayakan manusia. Ilmu Kulhu Geni yang sebelumnya dianggap dahsyat hanyalah salah satu bagian dari sistem pengawasan ini. Dan malam itu, ia menyaksikan bagaimana seluruh sistem itu bekerja secara harmonis. Meski malam semakin larut, cahaya dari segel kuno tidak pernah meredu. Syekh Subakir terus berdiri di tengah ruang, menjadi satu-satunya manusia yang mampu mengakses rahasia itu dengan niat tulus. Perlahan, ia menutup wiridnya, menegaskan bahwa ilmu besar ini bukan untuk dikuasai, tetapi untuk menjaga, membimbing, dan menata keseimbangan. Di luar gunung, langit mulai menampakkan bintang-bintang yang bersinar cerah, menandai berakhirnya malam penuh guncangan gaib. Lereng Gunung Merapi kini kembali tenang. Namun siapapun yang menyaksikan malam itu tahu bahwa rahasia besar telah terbuka. Misteri segel kuno yang menyimpan jejak para wali kini menjadi bagian dari sejarah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki ketulusan dan keberanian untuk memahami kedalaman ilmu gaib yang sesungguhnya. Segala sesuatu telah bersiap untuk fase terakhir, di mana semua energi, rahasia, dan ilmu yang terkumpul akan menghadirkan penutup yang menakjubkan bagi perjalanan Syekh Subakir di Gunung Merapi. Malam terakhir di lereng Gunung Merapi terasa berbeda dari semua malam sebelumnya. Udara yang sebelumnya berat dan bergetar oleh benturan energi, kini hening, diwarnai cahaya lembut dari segel kuno yang tetap menyala. Batu-batu berukir dan kristal di dalam perut gunung memancarkan aura hangat yang menenangkan, menandakan bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib telah kembali pulih. Syekh Subakir berdiri di tengah lingkaran batu. Tubuhnya memancarkan cahaya halus dari wirid yang baru saja diucapkannya. Energi gaib yang sempat menguasai gunung kini telah tersalurkan ke arah yang tepat. Para jin penguasa lereng yang sebelumnya menentang atau menahan, kini menyadari kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar ilmu mereka. Mereka mundur ke tepi lereng, menundukkan kepala, dan membiarkan ruang bagi keseimbangan yang baru terbentuk. Tak satu pun dari mereka yang berani melawan, karena mereka mengerti bahwa malam itu bukan pertarungan untuk menang atau kalah, tetapi tentang menata harmoni yang telah lama terganggu. Segel kuno di perut gunung kini memancarkan simbol-simbol yang tenang. Berbeda dari kilatan energi yang bergolak sebelumnya, simbol itu mengingatkan bahwa ilmu gaib bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga dan digunakan dengan niat murni. Syekh Subakir menutup wiridnya perlahan, memastikan semua energi yang dilepaskan telah berada pada jalurnya. Sebuah keheningan menyelimuti seluruh lereng gunung. Hanya terdengar desah angin yang lembut dan gemericik lava yang jauh di dasar kawah. Kristal-kristal yang sebelumnya bergetar liar kini berpendar stabil, memantulkan cahaya ke setiap sudut perut gunung. Dari sinar itu, tampak bayangan para wali terdahulu yang seakan memberi restu atas semua yang terjadi. Mereka tidak muncul secara nyata, namun energi mereka terasa mengalir bersama cahaya, menegaskan bahwa sejarah dan ilmu para wali kini tetap terjaga di Gunung Merapi. Syekh Subakir perlahan melangkah keluar dari celah perut gunung, menatap lereng yang kini tertutup kabut tipis. Tinggi Anah yang sebelumnya keras dan berguncang, kini tampak tenang, seolah menyambut kembali keseimbangan yang telah diperoleh. Di kejauhan, bintang-bintang kembali bersinar cerah di langit malam, menandai bahwa fase gelap telah berakhir dan cahaya pengetahuan
serta ketulusan telah menang. Dalam hening itu tersimpan pesan penting. Kekuatan yang besar hanya efektif ketika digunakan dengan niat suci dan untuk menjaga keseimbangan. Segala rahasia, ilmu dan karomah yang muncul malam itu bukanlah untuk dipamerkan atau dikuasai, melainkan untuk menjaga kedamaian di antara manusia dan makhluk gaib. Syekh Subakir menundukkan kepala sebentar, lalu melangkah perlahan menuruni lereng Gunung Merapi, meninggalkan jejak cahaya yang akan selalu menjadi penanda bahwa ilmu gaib sejati adalah ilmu untuk menata dunia, bukan menghancurkannya. Gunung Merapi kini kembali tenang. Namun aura malam itu tetap membekas menjadi saksi bisu perjalanan seorang wali yang berhasil menghadapi kekuatan raksasa gaib, membuka segel kuno, dan menegakkan keseimbangan di bumi Jawa. Malam itu menutup sebuah babak besar, menandai bahwa rahasia dan ilmu para wali akan terus hidup hanya bagi mereka yang memiliki ketulusan untuk memahami dan menjaga. Malam terakhir di lereng Gunung Merapi terasa berbeda dari semua malam sebelumnya. Udara yang sebelumnya berat dan bergetar oleh benturan energi, kini hening, diwarnai cahaya lembut dari segel kuno yang tetap menyala. Batu-batu berukir dan kristal di dalam perut gunung memancarkan aura hangat yang menenangkan, menandakan bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib telah kembali pulih. Syekh Subakir berdiri di tengah lingkaran batu. Tubuhnya memancarkan cahaya halus dari wirid yang baru saja diucapkannya. Energi gaib yang sempat menguasai gunung, kini telah tersalurkan ke arah yang tepat. Para jin penguasa lereng, yang sebelumnya menentang atau menahan, kini menyadari kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar ilmu mereka. Mereka mundur ke tepi lereng, menundukkan kepala, dan membiarkan ruang bagi keseimbangan yang baru terbentuk. Tak satu pun dari mereka yang berani melawan, karena mereka mengerti bahwa malam itu bukan pertarungan untuk menang atau kalah, tetapi tentang menata harmoni yang telah lama terganggu. Segel kuno di perut gunung kini memancarkan simbol-simbol yang tenang. Berbeda dari kilatan energi yang bergolak sebelumnya, simbol itu mengingatkan bahwa ilmu gaib bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga dan digunakan dengan niat murni. Syekh Subakir menutup wiridnya perlahan, memastikan semua energi yang dilepaskan telah berada pada jalurnya. Sebuah keheningan menyelimuti seluruh lereng gunung. Hanya terdengar desah angin yang lembut dan gemericik lava yang jauh di dasar kawah. Kristal-kristal yang sebelumnya bergetar liar kini berpendar stabil, memantulkan cahaya ke setiap sudut perut gunung. Dari sinar itu, tampak bayangan para wali terdahulu yang seakan memberi restu atas semua yang terjadi. Mereka tidak muncul secara nyata, namun energi mereka terasa mengalir bersama cahaya, menegaskan bahwa sejarah dan ilmu para wali kini tetap terjaga di Gunung Merapi. Syekh Subakir perlahan melangkah keluar dari celah perut gunung, menatap lereng yang kini tertutup kabut tipis. Tinggi Anah yang sebelumnya keras dan berguncang, kini tampak tenang, seolah menyambut kembali keseimbangan yang telah diperoleh. Di kejauhan, bintang-bintang kembali bersinar cerah di langit malam, menandai bahwa fase gelap telah berakhir dan cahaya pengetahuan serta ketulusan telah menang. Dalam hening itu tersimpan pesan penting. Kekuatan yang besar hanya efektif ketika digunakan dengan niat suci dan untuk menjaga keseimbangan. Segala rahasia, ilmu dan karomah yang muncul malam itu bukanlah untuk dipamerkan atau dikuasai, melainkan untuk menjaga kedamaian di antara manusia dan makhluk gaib. Syekh Subakir menundukkan kepala sebentar, lalu melangkah perlahan menuruni lereng Gunung Merapi, meninggalkan jejak cahaya yang akan selalu menjadi penanda bahwa ilmu gaib sejati adalah ilmu untuk menata dunia, bukan menghancurkannya. Gunung Merapi kini kembali tenang, namun aura malam itu tetap membekas menjadi saksi bisu perjalanan seorang wali yang berhasil menghadapi kekuatan raksasa gaib, membuka segel kuno, dan menegakkan keseimbangan di bumi Jawa. Malam itu menutup sebuah babak besar, menandai bahwa rahasia dan ilmu para wali akan terus hidup hanya bagi mereka yang memiliki ketulusan untuk memahami dan menjaga.